Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Muhammad Fawas dengan NIM 707082300157 dari kelas D4SM 4705. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk asesmen 1 pemrograman multimedia interaktif. Yang pertama, di sini saya akan mengkonfigurasikan kanvas scaler untuk mengubah resolusi menjadi 1920 dikali 1080. Yang pertama di sini ada di bagian hierarki, kita ke UI, canvas. Di canvas terus di bagian inspector, di sini di canvas scaler UI scale mode-nya kita ganti ke scale with screen size. Nah, ininya X-nya kita ganti 1920, Y-nya 1080. Oke, yang kedua, kita akan membuat sebuah button dan mengassign fungsi untuk menampilkan sebuah gambar. Berikut angkanya. Di sini di UI ke legacy button. Terus di button ini kita bisa ganti teksnya. Misalkan start. Font size-nya bisa kita besarkan 15 misalnya. Terus kita ke klik kanan UI, terus image. Di image ini kita bisa pindahin dulu. Nah, ke sini. Terus image ini kita uncheck list. Terus ke bawah, ke button lagi. Ke bagian on click ini bisa kita pencet tanda tambah. Terus image kita masukin ke sini. Terus di bagian no function, bagian game objeknya kita set active. Terus kita checklist. Terus bisa di play. Dan ya, berhasil. Oke, yang selanjutnya yang ketiga itu menambahkan teks mesh pro komponen menjadi dan memodifikasinya menjadi teks yang dinamis. Buat langkahnya itu klik kanan ke UI, terus ke legacy, button, dan ini kita copy paste menjadi 3 kali. Terus selanjutnya di sini di button yang pertama kita ke kiriin, terus button yang ketiga kita ke kananin. Selanjutnya terus kita ubah teksnya yang di sini menjadi teks button. Terus di sini button yang kedua kita ubah menjadi teks mesh button. Terus yang ketiga ini ada kita ubah menjadi teks mesh pro button. Nah, selanjutnya kita klik kanan lagi. Bentar. Di sini klik kanan lagi ke UI dan ke teks mesh pro. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi teks mesh pro button. Terus kita sebelumnya di sini kita hapus dulu teksnya. Nah, terus klik kanan lagi UI legacy text. Nah, di sini teksnya
kita copy paste dan kita ganti namanya menjadi text object. Nah, terus buat kita hapus dulu teksnya. Nah, buat yang kedua kita rename lagi menjadi text mesh object. Terus kita hapus lagi teksnya. Oke. Selanjutnya di arahnya kita sesuaikan dengan buttonnya. Oke, segitu. Selanjutnya buat di buttonnya kita tambahkan on click, kita lihat tanda plus, terus kita drag text objectnya. Nah, kita ke string text, terus hello world. Nah, begitupun yang button kedua. Ini kita drag, sebelumnya kita add dulu, on click, tanda plus, terus kita drag yang text mesh object. Terus functionnya kita ke text, terus ke string text, terus hello world. Nah, oke. Terus button yang ketiga juga sama, kita on click ya, kita add, terus kita drag di text mesh pro button. Terus functionnya kita itu, terus hello world. Nah, setelah itu kita save, terus kita play. Nah, ini kita coba. Yang ini bisa, ini bisa. Nah, ini saya nggak tahu kenapa nggak bisa. Ada error import tmp essentials. Ini harusnya bisa karena udah ada rangka text mesh pro buttonnya di situ. Nah, yang ini harusnya bisa, tapi saya nggak tahu kenapa ada import tmp essentialsnya. Oke, selanjutnya yang keempat itu kita membuat input field dan set password input. Langkah-langkahnya itu yang pertama kita klik kanan, terus ke UI, input field. Terus di input field ini kita klik, kita agak besarin dulu. Ya, mungkin segini. Nah, oke, cukup. Terus ke placeholder. Nah, di sini kita ganti teksnya menjadi enter your password. Oke, nah alignmentnya, sebelum alignment di sini ada font size-nya kita ganti dulu, mungkin ke 30, kita besarin. Nah, di sininya di placeholder, di alignment mana alignment, sebentar, alignment. Nah, ini kita ketengahin agar center. Terus text font size yang ini juga kita ganti ke 30 dan align-nya kita ganti ke center. Selanjutnya buat sebentar. Nah, input field di sini kita ganti content type-nya menjadi password. Nah, ya kita close saja ini. Terus kita klik kanan lagi, UI dan button. Kita ganti namanya menjadi cpass. Oke. Terus teksnya kita ganti menjadi
password. Oke. Kita agak besarin dulu buat buttonnya agar terlihat. Kita sesuaikan posisinya. Oke. Terus selanjutnya di sini nah ini kita copy paste aja. Nah, ini kita ganti namanya validate. Terus kita ganti teksnya. Kita ganti teksnya menjadi confirm. Nah, terus selanjutnya kita sesuaikan posisinya. Posisi buttonnya kita sesuaikan. Oke, cukup. Habis itu kita create empty game object, terus kita bikin script, klik kanan di asset, create C# script. Nah, di sini kita ganti menjadi password manager. Oke. Terus kita cari dulu. Sebentar. Oke. Habis itu kita cari dulu scriptnya. Script yang sudah diberikan. Kita cari dulu, nah ini kita download. Oke. Setelah itu ini kita kopas. Bentar. Coba kita buka di Visual Studio Code. Ternyata tidak ke detect C#. Kita close aja, kita buka di notepad aja. Ini kita Ctrl A, kita kopas. Nah, di sini ininya kita buka script password manager. Kita double klik aja. Double klik. Nah, di sini ini kita ganti dengan yang sudah kita copy paste sebelumnya. Kita hapus ini semuanya. Hapus. Oke, dan kita ganti. Sudah, kalau sudah save dan close. Oke, ini kita tunggu dulu loading ya. Nah, udah kita close. Setelah selesai, di sini di game object kita klik, kita drag password manager ke atas. Nah, di sini oh ya, kita tambahin dulu text mesh pro. Kita tambahin text mesh pro dan kita ganti teksnya menjadi
ini buat warning nanti, menjadi minimal karakter minimal 8, harus 8. Oke. Nah, setelah itu kita buka lagi game objeknya dan kita masukkan di warning text-nya itu yang tadi sudah kita tulis, yaitu teks tmp. Oke. Ini kita sesuaikan dulu posisinya, agak kita lebarin. Oke. Oke, sudah cukup, sudah sesuai. Dan kita buka game objek lagi. Terus di bagian password field kita masukkan input fieldnya. Oke. Dan kalau sudah kayak gini, kita buka button si paste-nya, terus di bagian on click kita add, kita klik bagian plusnya, terus kita drag game objeknya, terus functionnya kita pilih password manager, terus toggle password visibility. Nah, terus di bagian button validate-nya kita tambahkan juga game object, terus functionnya ini kita pilih validate. Oke, kalau sudah kayak gini, sudah bisa kita play, kita coba. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, misalkan saya masukkan 123, oke, udah bisa dilihat. Kita confirm, nah itu muncul warning karakter minimal harus 8. Kita coba hapus, misalkan kita isi 123456789 sampai 9, kita confirm. Nah, di bagian bawah kiri ini sudah terlihat password valid. Oke. Oke, selanjutnya berikutnya yang kelima, ini kita akan membuat scroll view, setup scroll view. Klik kanan UI, terus ke scroll view. Nah, sudah scroll view di sini. Scroll view kita klik, kita agak besarin secukupnya. Oke, kita taruh tengah. Terus scroll view, terus di bagian viewport content kita cari image. Image kita enter. Oke, kalau sudah, ini sebelumnya saya sudah siapkan gambar yang telah saya siapkan. Sebelumnya kita ubah dulu texture type-nya ke sprite. Oke, kalau sudah menjadi sprite kita save. Terus di bagian konten scroll ke bawah, kita masukkan nah, kita masukkan ke source image-nya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam scroll view-nya gambarnya. Kita agak besarin agar bisa ke scroll. Oke. Kalau udah gini, kita agak sesuaikan dulu. Kita coba play. Nah, ini kanan kirinya udah bisa, tapi atas bawahnya masih agak sedikit karena masih agak kecil. Kita coba, mungkin kita agak coba tinggiin. Nah, ya, seperti ini mungkin. Oke, kita play lagi. Nah, di sini udah kita klik kanan kiri, atas bawah udah bisa. Oke, segitu.
Oke, selanjutnya yang keenam itu membuat mekanik untuk menukar antara satu dan dua buah kamera dalam satu scene. Untuk langkah-langkahnya yaitu klik kanan di hierarki, sebelumnya ini udah ada kamera, main kamera, udah saya atur juga. Terus udah saya siapin sebuah karakter di sini. Saya memakai aset, download dari aset. Langsung aja klik kanan, terus tambahkan kamera kedua. Kamera kedua. Nah, di sini bisa kita putar, bisa kita rotate kamera keduanya. Terus sesuaikan dengan si objeknya. Memang agak susah buat lepasinnya. Sebentar. Nah, ini udah mulai kelihatan. Kita pasin lagi. Saya mau ngepasinnya di depan mukanya, agak close up. Nah, itu jadi di kamera duanya dari depan, yang main kameranya tuh dari belakang, dari si objeknya.
Nah, ini di kamera duanya kita uncheck list, terus buat C sharp script, tulis camera controller, terus di sini kita mau copy paste scriptnya, kita masukkan. Nah, ini kita masukkan ke sini, save, close, terus bikin create game object. Di dalam game objectnya kita ganti namanya camera manager, terus kita masukin scriptnya ke dalam. Nah, di sini kita masukin kamera satunya itu main kamera, kamera duanya kamera 2. Nah, bisa kita play. Nah, karena di sini scriptnya saya kasih buat switch itu C, jadi kita pencet CC aja buat nge-switch menukar-nukar, segitu aja. Nah, oke, berikutnya yang ketujuh ini adalah bagaimana caranya untuk menampilkan atau membuat minimap atau secondary camera. Untuk tutorialnya langkah-langkahnya di sini sudah ada main camera. Kita lihat dulu di sini. Sudah ada main camera. Berikutnya saya taruh objek di sini. Saya sudah menyiapkan sebuah karakter yang sudah saya download dari aset. Ini kita sesuaikan ukurannya dan posisinya. Agar kelihatan oleh kamera. Kita pas-pasin dulu sebentar. Nah, di sini sudah lumayan pas buat kamera dan objeknya. Kita taruh tengah biar kelihatan enak. Oke, terus lalu selanjutnya nah ini kita bikin kamera baru lagi, kamera. Nah, kameranya ini posisinya kita samain aja sama objeknya, posisinya kita copy paste aja koordinat posisinya. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, tapi di bagian kameranya ini kita tarik ke atas, terus kita rotate, rotate ke bawah. Salah,
Nah, ke bawah. Nah, ya, sampai kelihatan center. Oke, sudah cukup. Oke. Nah, di view report track-nya ini kita set 0,75, ini 0,75, dan yang weight-nya ini 0,25, lalu yang height-nya 0,25 juga. Oke. Lalu di bagian kamera, sebentar, oh sorry, ini bikin create dulu, create render texture. Ini kita set sesuai kanvas ya, 1920 1080 pixel. Oke. Nah, ini di hierarki kita tambahkan UI dan raw image. Nah, raw image-nya ini kita namain. Nah, terus di alignment-nya kita arahkan ke bagian atas kiri. Soalnya biasanya di game-game tuh minimap di atas kiri kan. Oke, terus width-nya kita samain juga sama kanvasnya, 1920 dan 1080. Oke, lalu di bagian di bagian itu kita masukin render text-nya. Oke, render text sudah kita masukin. Terus di kameranya juga kita masukin di bagian target teksturnya, kita masukin render tekstur dan kita coba play, dan beginilah kurang lebih hasilnya. Oke, segitu saja. Dan yap, ini nomor 8. Selanjutnya kita akan menambahkan audio source ke game object, jadi bisa play dan stop sound clipnya. Langsung aja, ini klik kanan. Terus ini sebelumnya saya sudah siapkan audionya. Audionya sudah saya siapkan. Terus kita bikin aja game object, terus add komponen audio source. Ya. Dan di sini langsung kita masukin aja ke audio clipnya. Dan di sini kita buat script sound controller. Oke, sebelumnya saya sudah menyiapkan juga di notes. Di notes langsung kita kopas saja di notes. Oke, ini kita copy dan kita paste di script sound controller. Oke, kita save dan close. Alright. Kita tunggu loadingnya selesai. Dan di game object ini kita masukin scriptnya ke dalam sini. Scriptnya kita masukkan. Oke. Dan untuk buat audio source-nya kita masukin game object-nya. Nah, sudah. Selanjutnya kita di dalam game object-nya kita matikan uncheck list play on awake ya. Dan selanjutnya kita bikin button. Oke. Nah, buttonnya ini kita agak besarin dulu, kita sesuaikan dulu.
Oke, cukup. Nah, di button ini kita ganti namanya menjadi play, dan kita ganti teksnya. Nah, kita ganti play. Oke, oke, ya. Fontnya kita besarkan mungkin 40 ya, cukup. Dan kita duplicate aja, kita ganti menjadi stop button. Oke, sudah ya. Oke. Dan teksnya kita ganti juga menjadi stop. Nah, selanjutnya kita sesuaikan saja posisinya agar tidak menyatu, tergabung. Oke. Dan oke. Di sini di bagian on clicknya kita add game objeknya, kita masukkan game objeknya dan kita masukkan function play sound. Oke. Dan di bagian stop buttonnya kita add lagi, kita klik tanda plus, masukkan game object, functionnya kita masukkan yang stop sound yang paling bawah itu. Oh, nah nih ya, sudah bisa kita play saja langsung. والعود دندن دنلي والطبل طب طب طبني طب 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 والعود دندن دنلي Nah, والطبل طب طب طبني ini طب sudah. طب 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 طب. Oke, sudah bisa. Oke, dan selanjutnya yang ke-9 itu ada menambahkan video player. Jadi untuk play dan stop video gunanya. Langsung aja kita klik kanan game object, add komponen video player. Oke. Dan di sini di assets, sebelumnya saya sudah menyiapkan di sini di asset videonya. Kita langsung masukin aja ke video klip dari si game objeknya. Dan klik kanan lagi UI dan ke raw image untuk menampilkan gambarnya. Ini kita setnya sesuai ukuran videonya aja. Sebentar saya lihat ukuran videonya dulu. Ukuran video saya itu mana, nah ini bentar saya lihat detailsnya. Oke, 960 1280. Nah, kita masukin 960 1280. Oh, mungkin 1280 kayaknya terlalu tinggi, jadi kita mungkin 980 masih kegedean. 960 mungkin, 960 kali 960. Oke, mungkin ini cukup ya. Dan buat di raw image-nya segini aja. Oke. Dan di sini kita masukin scriptnya. Scriptnya kita masukin. Kita masukin video controller namanya. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan juga scriptnya di notes. Nah, ada di sini.
Oke, kita save dan kita close. Tunggu sampai selesai loading ya. Setelah itu di game object ya kita masukin scriptnya di bagian bawah ya. Oke. Nah, terus kita masukin game objectnya ke dalam video player. Oke. Create lagi. Kita create sebentar. Create render tekstur. Render tekstur sebentar, saya cari dulu. Nah, ini deh. Oke. Sudah ketemu dan ini kita sesuaikan dengan si videonya. 960 oke. Dan di raw image ini kita masukin render teksturnya di bagian bawah. Scroll. Nah, di teksturnya kita masukin. Sebentar. Oke, sudah. Jangan lupa di game objeknya juga kita masukin render teksturnya. Oke, render tekstur sudah. Buat play on awake kita unchecklist juga, dan buat yang bawahnya itu juga kita unchecklist. Oke. Kita masukin lagi UI buttonnya kayak biasa, kita besarkan dulu. Oke, kita sesuaikan posisinya. Sudah. Oke, terus kita ganti teksnya menjadi play. Oke, sudah. Kita ganti namanya. Kita duplicate dan kita ganti stop. Nah, ini juga kita ganti teksnya menjadi stop. Oke. Sudah, kita geser ke kanan untuk button stopnya. Dan ini di bagian on click, kita klik tanda plus. Di sini kita masukin game objeknya. Terus ke video controller dan play video. Dan buat di button stopnya sama, kita masukin game objeknya dan video controller, terus stop video. Oke. Kita coba. Nah, ini kita coba. Scale-nya kita mundurin dulu, kita besarin scale. Oke. Di bagian play. Kita stop. Oke, sudah. Ya, selanjutnya yang ke-10. Di sini kita akan membuat slider untuk kontrol volume di audio dan di video klip.
Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan di materi sebelumnya yang audio dan video, play stop. Langsung aja kita bikin game object di sini. Game object kita ganti namanya menjadi script volume control. Oke, udah. Ini kita ke bawahin aja. Nah, selanjutnya di sini kita bikin script kita namain volume controller. Nah, di sini saya sudah menyiapkan scriptnya di notes. Kita copy aja. Kita copy dan kita paste, kita masukkan di script volume control. Nah, di sini kita paste, oke, save dan save and close. Oke, sudah. Kita tunggu dulu loadingnya. Oke. Oke. Nah, di sini kita masukkan script volume controller. Dan di sini di hmm, audio source-nya kita masukin audio object, kita drag. Nah, buat video video audio source-nya belum, kita bikin ini dulu, bikin UI terus ini slidernya. Nah, ini kita sesuaikan dulu ukurannya. Oke ya, sebentar. Oke, ini kita agak pendekin aja ya. Kita sesuaikan posisinya. Ini kita ganti aja, ini video slider buat video, dan kita duplicate, kita ganti namanya menjadi audio slider ya. Nah, terus kita turunin ke bawah posisinya. Oke, sudah. Terus di script volume controller, ini masukin video bukan ini, video object ya, video slider maksudnya. Oke, sudah. Masukin salah satu aja untuk volume slidernya, antara video slider atau enggak audio slider. Nah, ini di sini kita bikin create game object lagi, terus bikin video audio source kita ke bawahin. Nah, ini sebelumnya kita harus menyiapkan uh, audio yang kepisah sama videonya. Nah, ini audio source, sebelum tambahin komponen audio source, dan kita harus menyiapkan audio yang kepisah sama videonya. Nah, di sini
video audio source-nya udah ada audio yang kepisah, kita masukin aja ke audio clipnya. Play on awake-nya kita uncheck list. Oke. Dan buat di video objeknya buat audio output modenya kita ganti ke audio source, dan buat yang bawahnya, buat yang audio source-nya kita drag video audio source-nya. Oke. Oke. Dan di sini buat di script volume controller kita masukin video audio source-nya, kita drag aja. Oke. Terus di button video slider kita ini value-nya kita tambahin, kita masukin scriptnya, dan kita ini volume control set volume ya, sama buat di button audio slider juga masukin value-nya, tambahin, masukin scriptnya, dan functionnya tambahin set volume. Oke. والعود Oke, دندن kita لي coba. والطبل Ini kita kecilin, gedein, طب 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 kecilin, gedein, kita stop. Oke, ini buat videonya kita play dulu. Ini buat audionya kita kecilin, gedein. Oke, kita stop. Sudah. Oke, selanjutnya yang nomor 11, kita akan mendeteksi dan menghandle mouse untuk menampilkan toggle visibility. Caranya ini kita bikin dulu toggle-nya ke UI toggle, dan di toggle ini bisa kita besarin dulu. Bentar, kita sesuaikan dulu ukurannya. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Dan ini kita sesuaikan dulu posisinya supaya enak. Nah, di toggle ini bisa kita ganti teksnya ke tanda panah ke kanan, terus ke label. Nah, ini bisa lagi ganti show image. Nah, kita bisa otak-atik font size nya, kita sesuaikan. Nah, kita atur 14 aja buat ukuran size fontnya.
Lalu di sini kita bikin image. Nah, ini kita sesuaikan dulu ukurannya. Nah, ini kita matiin dulu tadi unchecklist, is on-nya juga unchecklist. Nah, di sini kita add image-nya ke sini, terus function-nya ke game object aja, mungkin nggak ada di sini game object set active. Nah, ini seharusnya sudah bisa selesai, bisa kita klik. Nah, kalau kita checklist muncul, kalau unchecklist bakal hilang. Nah, buat yang nomor 12 ini kita akan mengimplementasi drag and drop sistem untuk menggerakkan UI image atau sebuah gambar. Caranya, untuk langkah-langkahnya kita klik kanan aja di sini UI, terus ke image, kita bikin image-nya dulu. Nah, ini kita agak sesuaikan ukurannya. Nah, cukup. Nah, setelah itu bisa kita cari dulu asetnya, aset gambar. Nah, saya pakai gambar yang udah ada sebelumnya, kita masukin. Terus selanjutnya kita bikin script, C# script. Oke, kita namain UI drag handler. Nah, UI drag handler sudah. Ini sebelumnya kita sudah menyiapkan scriptnya di notes, tinggal kita copy paste aja, kita kopas. Ini kita copy, terus kita paste ke dalam sini. Nah, Ctrl A, Ctrl V. Oke, kita save dan kita close, jangan lupa. Dan kalau sudah, ya, kita masukin scriptnya ke image. Nah, kita masukin ke image ini, nanti akan muncul di sini. Ini kita UI scale, maaf, buat render mode ini ke screen space overlay. Coba kita play. Oh, maaf, ini kita belum masukkan gambar. Masukin gambar dulu. Ini kita bikin gambarnya, bikin sprite dulu. Sprite. Nah, udah, terus kita bentar. Maaf, bukan di sini. Kita masukin di ya, source image di situ. Nah, udah, kita jalanin aja. Coba kita gerak-gerakin, kita drag. Oke, udah bisa. Gitu aja. Nah, ini selanjutnya yang nomor 13. Saya akan mendemonstrasikan gimana caranya membuat sebuah prefabs. Kita klik kanan aja, klik kanan 3D object,
terus capsule. Nah, kita lihat capsule dulu. Itu sudah ada capsule. Nah, ini sudah ada. Lalu prefabs ini gunanya untuk mempermudah memasukkan objek. Jadi misalkan kalau objeknya di sini kita hapus, objek di sini kita hapus, nanti ini tidak akan terhapus. Jadi masih bisa digunakan kembali, tinggal drag and drop aja. Nah, di sini mungkin kita ganti nama dulu, capsule prefabs. Nah, lalu buat di asetnya ini kita bikin folder baru. Ini folder, klik kanan aja, create folder paling atas. Nah, ini kita namain prefabs. Oke. Nah, buat kapsulnya ini kita drag and drop aja. Nah, kalau sudah, ini kalau sudah biru gini, berarti sudah berhasil, sudah termasuk ke prefabs. Nah, kita coba hapus yang ini, terus kita drag and drop. Nah, ini akan bisa lagi di drag and drop, jadi tidak akan terhapus gitu. Kita juga bisa bikin sampai banyak gitu, nggak perlu copy paste duplicate manual gitu. Oke, segitu saja. Nah, selanjutnya di sini nomor 14 kita akan membuat Unity package dan menampilkan export import proses. Di sini kita klik kanan di asetnya ini. Nah, klik kanan terus ini export package. Nah, ini tinggal export aja. Ya, terus simpan sesuka hati kalian. Nah, di sini namain assessment, misalkan saya namain assessment 1. Nah, disimpan di folder, terserah kalian, bebas di mana aja. Nah, terus kita tunggu loadingnya. Oke, ini sudah muncul. Nah, di sini di aset kita import package. Nah, ini kita import. Nah, ini sudah ada all assets from this package are already in your project. Itu tandanya sudah berhasil mengekspor dan import. Nah, selanjutnya ini nomor 17. Kita akan membuat mouse loop dan ray case pada objek. Ini kita klik kanan UI, terus ke 3D. Ini 3D object. Nah, di sini kita buat cube. Setelah bikin cube, kita arahin main kameranya ke cube tersebut. Kita sesuaikan. Ya, cukup. Terus saya pencet Ctrl Shift F. Nah, terus lalu di sini kita masukkan mouse loop-nya ke main camera. Nah, di sini kita lihat sudah muncul. Ini minimum X-nya kita ubah menjadi minus 50, dan maksimum X-nya kita ubah menjadi 50. Oke, kita play. Nah, ini sudah bisa mouse look-nya. Buat mouse look seperti itu. Selanjutnya kita membuat ray case. Ray case itu caranya ke cube,
cube. Nah, kita scroll di sini. Nah, kita masukin mouse raycast di objek cube ini. Lalu buat ini apa? Ininya target tag-nya kita copy dan kita masukkan, kita paste ke atasnya. Nah, di sini kita add text, kita tambah, terus kita paste aja, save, oke. Sudah. Nah, kita buat game object baru, create empty, kita ganti nama audio. Nah, audionya kita masukin sini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan audionya. Sini audionya buat play on awake kita unchecklist. Terus buat di cube-nya, nah di bagian ini on target hit kita masukin audionya, dan functionnya kita buat play. Nah, functionnya kita buat play. Kita coba dulu apakah berhasil. Oke, ternyata masih ada yang salah ya di sini. Kita dulu bentar. Nah, ini kita ubah dulu interactable-nya. والعود Nah, دندن لي والطبل طب di طب sini sudah طبني muncul طب طب audionya. طب 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 Segitu saja buat mouse raycast. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat mouse rotator dan mouse orbit untuk merotate sebuah objek. Di sini saya sebelumnya sudah menyiapkan mouse orbit. Kita masukin aja langsung. Oke. Nah, ini sensitivity-nya biarin aja. Terus kita coba. Masih ada yang salah di main camera. Udah. Nah, di sini coba kita masukin ke main kameranya. Kita masukin coba ke sini target. Kita coba lagi. Ternyata belum bisa ya. Bentar. Di sini di clip. Saya dulu. Masukin coba ke sini. Attack sensitifnya coba kita 7. Nah, kita coba play lagi. Kita coba klik. Nah, ini udah bisa ke rotate dan ke orbit buat si objeknya. Nah, di sini selanjutnya nomor 19 kita akan membuat first person movement. Di sini kita klik kanan, kita plane. Lalu buat cube-nya kita hide dulu. Oke. Kurang lebih seperti ini buat plane-nya. Lalu
kita sejajarkan kameranya, sejajarkan. Oke, sebentar. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita atasin lagi, kita atasin lagi. Nah, buat untuk di main kameranya kita di sini kita Ctrl Shift F. Oke. Nah, di sini kita hapus dulu yang sebelumnya. Ini komponen yang sebelumnya kita remove. Nah, kita bikin create empty game object, lalu buat di sini kita masukin first person. Oke. Nah, di sini kita klik kanan di game objectnya, terus ke kamera. Nah, oke, sudah kurang lebih seperti ini. Selanjutnya buat ini di sini kita tambahin karakter controller. Sudah, coba kita play. Ternyata belum bisa berjalan. Sebentar, barukah? Oh, mungkin di scriptnya kita belum ganti ya. Ini di scriptnya belum kita ganti. Ini kita copy dulu. Kita copy terus kita buka bagian first personnya. Nah, ini kita paste dari zfile. Kita paste di sini, save and close. Oke, sudah. Maaf. Nah, kita tunggu loadingnya. Nah, di sini kita coba buat play kameranya, kita masukin ke situ. Oke, terus kita coba play lagi. Nah, ini sudah bisa berjalan. Nah, ini dia jatuh dari plane-nya. Bukannya seperti ini. Coba kita ulang lagi. Nah, ini saya bisa berjalan. Oke, oke. Tuh. Oke. Nah, ini seperti itu aja. Nah, selanjutnya yang terakhir nomor 20 kita akan membuat third person movement. Di sini kita klik kanan aja terus ke kamera. Nah, sebelumnya kita tambahkan objek dulu di sini. Kita sesuaikan kameranya di belakang objek tersebut agar kameranya terlihat seperti third person view gitu. Terus buat ini game objeknya, ini yang first person kita hapus dulu. Terus kita add komponen dan third person. Sudah. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan script buat third person. Di sini kita copy paste aja. Nah, oke. Save and close. Terus kita tunggu dulu kalinya. Terus buat ke game object, sorry, ke ya kameranya kita ini ke itu. Kita coba dulu. Oke, ternyata masih belum bisa. Ini masih belum bisa ya.
Coba kita otak-atik lagi sebentar. Nah, ini kita hapus dulu. Coba terus di bagian um, nah ini kita coba drag ke sini, kita coba play lagi. Ternyata masih belum bisa ya. Nah, ini masih first person, masih belum bisa. Objek cube-nya belum bergerak, jadi belum berhasil. Kita coba lagi, kita coba ulang lagi. Kita coba mungkin cube-nya nah, ini mungkin kameranya tim optika kita hapus dulu coba, terus buat ke eh, ini kita coba tambahin ke sini. Nah, ini kameranya kita drag ke sini. Coba kita play lagi. Nah, ini sudah berhasil untuk third person movement ya. Seperti ini kurang lebih, kira-kira begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.